Hello everyone, aku Victor dari Fuse Intercon dan hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang berjudul Pray Boldly. Tapi sebelum kita mulai, kita sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk momen ini di mana kami boleh sama-sama belajar untuk lebih lagi Tuhan mengenal pribadi-Mu ya Bapa, dan biar kiranya melalui sharing yang sebenarnya disampaikan ya kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin berdampak buat orang-orang di sekitar kami, terlebih juga kami boleh semakin terhubung dengan Engkau. Berarti dari pemberitaan ini semuanya boleh dapat didengarkan dengan baik dan Roh-Mu menjamah setiap apapun yang mendengar dari pemberitaan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sini siapa yang hari ini kita gak punya handphone? Pasti setiap kita pasti punya namanya handphone, bahkan handphone kita pasti yang sekarang lebih kita kenal dengan namanya smartphone, gitu ya. Nah, smartphone itu namanya smartphone pasti punya banyak fitur. Nah, fiturnya itu untuk pasti gunanya adalah untuk memudahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin beberapa di antara kita hari ini sedang menonton tayangan ini melalui smartphone kita. Tapi, tahu nggak sih teman-teman kalau hari ini smartphone yang bisa teman-teman gunakan dengan segudang fitur yang dimiliki ternyata tidak ada gunanya kalau misalnya tidak ada daya listriknya. Betul. Artinya semua fitur-fitur tersebut tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada daya listrik yang didapat dengan cara charging. Tuh, jadi smartphone yang kita punya itu pasti perlu untuk selalu di-charge gitu ya, untuk mengisi daya supaya semua fitur-fiturnya itu bisa kita gunakan dengan baik dan pada akhirnya menolong kehidupan kita. Nah, sama dengan kehidupan kita sebagai murid Kristus, kita perlu menyadari kalau mungkin kita hari ini juga punya banyak skill, kita punya banyak keahlian, kita punya banyak kelebihan, dan kita punya banyak keunggulan dibandingkan dengan orang lain. Tapi tanpa terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber, maka semua kelebihan kita itu nggak akan berarti. Kita perlu senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, supaya kita bisa memberikan impact melalui apa yang hari ini kita miliki, dan melalui kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. That's why makanya bagaimana cara kita terhubung dengan Tuhan? Jawabannya hanya satu, yaitu melalui doa. Di dalam doa, kita membangun hubungan kita hari demi hari, sehingga kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita bisa melakukan dampak yang besar, memberikan impact yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi rasanya kita perlu jujur ya teman-teman, bahwa kenyataannya nggak setiap hari kita mungkin bisa aktif terus semangat untuk berdoa. Ada kalanya kita mungkin enggan berdoa atau mau berdoa atau kayaknya ada aja nih halangannya gitu ya. Mulai dari kesibukan yang menyita waktu, atau mungkin sosial media yang distract kita terus, atau mungkin juga seringkali ketika kita jatuh di dalam dosa. Doa mungkin jadi terasa lebih berat dari yang seharusnya, dan seakan-akan kita nggak layak lagi untuk datang menghadap kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar dari satu bagian dari firman Tuhan, yaitu di dalam Ibrani 4 ayat 16. Di sini dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Teman-teman, ayat ini mengundang kita untuk datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Apa sih artinya? Artinya kita justru dapat mendekat kepada Tuhan dengan boldness, ya, dengan keberanian, tanpa harus merasa kita tidak layak akibat kondisi kita yang berdosa. Justru ketika kita sedang berdosa, kita perlu datang kepadanya melalui doa dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena teman-teman kalau perhatikan kata-kata yang digunakan menarik banget. Dikatakan Tuhan yang kita hampiri melalui doa ada di dalam tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia ini artinya apa? Artinya kita menghampiri Tuhan melalui iman atas kasih karunia Tuhan yang sudah diwujudkan melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita semua sudah diselamatkan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Dan kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan untuk menerima kekuatan
untuk kembali mengerjakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, bukan berarti hidup kita harus sedang baik-baik saja. Karena kita harus jujur, hidup nggak akan selalu baik-baik saja. Itu sebabnya Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya justru dalam kondisi yang baik maupun juga yang tidak baik. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan dan kita dalam posisi yang sebenarnya nggak baik-baik aja, artinya kita mempercayai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bilang bahwa anugerah Tuhan cukup buat kita. Dan itu adalah tanda kita meyakini pribadinya bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang menantikan anaknya seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Yang meskipun terhilang, yang meskipun keberadaannya entah di mana, namun Bapaknya selalu merindukan dan kemudian menerima dia kembali. Teman-teman, ada sebuah kisah yang mungkin beberapa di antara kita pernah dengar. Ada seorang anak sedang bermain bola di dalam rumah, gitu ya. Biasa orang kan main bola di luar, dia main di dalam rumah. Nah, ketika sedang bermain bola di dalam rumah, ternyata bolanya mengenai sebuah vas antik yang sangat disayangi oleh papanya. Vas itu kena bola, vas itu pecah, berkeping-keping, dan akhirnya dia panik sekali. Kenapa? Karena itu dia tahu vas itu adalah vas kesayangan papanya. Kemudian dia coba untuk rapiin, dia coba untuk beresin gitu ya. Dan ternyata pembantunya ngelihat hal ini. Ya, dan pembantunya tahu bahwa anak ini sudah bersalah. Nah, apa yang terjadi? Pembantunya datang dan membantu untuk merapikan. Dan pembantu ini bilang, saya tidak akan bilang siapa-siapa kalau kamu nurut sama saya. Jadi sebenarnya pembantu ini memeras lah ya, blackmail anak ini. Jadi anak ini dikatakan, saya nggak akan lapor ke papa kamu kalau kamu nurutin apa yang saya suruh. Nah, karena anak ini begitu takut ketahuan sama papanya, dilaporin sama papanya, akhirnya dia nurut. Jadi akhirnya kemudian terjadilah berkali-kali gitu ya, ketika pembantunya lagi bersihin kamar mandi, begitu papanya pergi, anaknya dipanggil untuk beresin kamar mandinya, bersihin gitu ya, gantiin dia gitu ya. Kalau dia malas, kalau dia nggak mau, kalau dia melawan, diancam gitu ya. Nanti laporin papa, kamu sudah pecahin vas kesayangannya. Oh, takut dia lah. Langsung dia bekerja kembali gitu ya. Meskipun hatinya nggak senang, meskipun hatinya nggak happy. Dia begitu merasa tersiksa. Di satu sisi kalau dia ngaku, dia takut dia marahin. Tapi di sisi yang lain juga ketika dia tidak mengaku, dia tersiksa dengan semua perlakuan dari si pembantunya ini. Sampai pada suatu ketika dia sudah tidak lagi tahan. Akhirnya dia kumpulkan keberanian, akhirnya datang sama papanya dan dia bilang sama papanya bahwa, "Pak, sorry, aku sudah pecahin vas yang Bapak sangat sayangi itu. Gitu ya, aku salah, nanti aku ganti deh pakai potong uang jajan dan segala macam, tapi please aku minta maaf," gitu ya. Dan ternyata yang mengejutkan adalah ternyata papanya nggak marah sama dia. Justru papanya datang, papanya peluk dia dan papanya katakan, "Nah, aku udah tahu kalau vas itu udah pecah. Tapi hari ini aku justru menunggu kamu untuk mengaku sama aku bahwa kamu yang melakukannya, kamu bertanggung jawab dan kamu bersedia untuk mengakui kesalahan kamu. Itu lebih penting daripada vas yang pecah itu." Dan sejak hari itu, sebuah beban besar di dalam hati anak ini kemudian terangkat gitu ya. Wah, akhirnya dia lega gitu ya. Dia nggak perlu lagi tersiksa, terintimidasi, terpaksa gitu ya oleh ancaman si pembantunya. Kenapa? Karena hari ini kebenarannya sudah terungkap. Dan akhirnya kebenaran itulah yang membebaskan dia. Nah, teman-teman, bukankah hal ini sama seperti kehidupan kita? Seringkali ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berdosa, jatuh dalam dosa, kita berpikir bahwa aduh, sepertinya aku udah nggak layak, aku nggak mau lagi. Tapi teman-teman perlu tahu itu adalah intimidasi dari si iblis. Tuhan itu tidak tunggu kita sempurna baru kita bisa datang kepada Dia. Justru Tuhan tahu, bahkan di momen ketika kita berdosa, ketika kita melanggar ketetapannya, sekalipun itu menyakiti hatinya, yang Tuhan nantikan, yang Tuhan inginkan adalah ketika kita datang kepada-Nya. Ketika kita dengan penuh tanggung jawab mengakui kesalahan kita dan bertobat sungguh-sungguh. Tuduhan dari dosa itu adalah alat utama yang dipakai oleh iblis. Untuk apa? Untuk merusak hubungan kita dengan Tuhan, menjauhkan hubungan kita daripada Tuhan. Dan itu hanya bisa dipatahkan ketika kita menyadari bahwa semua dosa pelanggaran kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib.
Dan oleh iman kita kepadanya, kita dapat akses masuk ke dalam tahta kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan buat kita ketika kita membutuhkannya. That's why makanya teman-teman, kita perlu menyadari bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, ketika kita berdoa, kita sudah dalam posisi yang menang. Bahwa kita sudah dimenangkan oleh salib Kristus, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. That's why kita perlu berdoa, bukan dengan sikap yang kalah, tapi dengan sikap yang menang, dengan penuh keberanian. Contohnya seperti apa? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita lemah, datanglah kepadanya di dalam doa. Kenapa? Karena Yesus mengundang kita, semua yang letih lesu dan beban berat, untuk datang dan menemukan kelegaan, menemukan rest di dalam Dia, seperti di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kemudian ketika kita ngerasa lagi nggak layak, datanglah sama Dia. Datang di dalam doa. Biar kita selalu diingatkan oleh salib Kristus, kita sudah dilayakkan sama seperti anak yang hilang. Kembali kepada Bapa, karena Dia selalu merindukan kita untuk kita tinggal dan berjalan terus bersama dengan Dia. Ketika kita membutuhkan sesuatu, datang sama Tuhan di dalam doa dan permohonan kita. Karena Dia tahu semua kebutuhan kita dan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak menganggap sepele setiap permohonan kita, karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kita. Berdoa juga, kita perlu berdoa dengan penuh penyerahan, untuk tetap percayakan pribadi Tuhan bahwa Dia pasti beri yang terbaik, sekalipun mungkin jawabannya berbeda dengan apa yang kita minta. Sama seperti Yesus ketika di Taman Getsemani, dalam ketakutannya, dalam kondisinya sebagai manusia juga, Dia takut menghadapi salib, namun demikian Dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Demikian teman-teman, kita juga perlu untuk berdoa dengan penuh penyerahan. Karena ketika kita katakan sama Tuhan, kehendakmu yang terjadi, artinya kita percaya Dia Bapa yang akan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Dan juga kita perlu berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa kita. Bangun hubungan kepada Tuhan itu lebih daripada apa yang kita doakan. Hari ini mungkin kita nggak tahu caranya berdoa. Hari ini kita nggak tahu menyusun kata-kata untuk berdoa. Hari ini kita mungkin nggak ngerti bagaimana, dengan cara apa saya harus berdoa, karena mungkin beban dan dosa yang ada dalam hati kita begitu berat menuduh kita. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Bahkan ketika kita nggak sanggup ngomong apa-apa, air mata itu cukup untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita. Dan oleh salib Kristus, kita hanya butuh datang sebagai seorang anak dengan penuh keyakinan dan keberanian menghampiri Dia yang adalah Bapa kita. Dan kita perlu mengimani bahwa Tuhan akan selalu ada kapanpun ketika kita berdoa dan memanggil namanya. So teman-teman, selamat berdoa dengan penuh keberanian. Tuhan Yesus memberkati.